Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Julian Desasiwi, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 2 Pulau Sari. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus dari koneksi antar materi modul 2.3 adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pada modul 2.3, saya mempelajari tentang supervisi akademik. Salah satu tujuan supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk dapat melakukan itu, diperlukan paradigma berpikir bertumbuh dan keberpihakan pada murid yang memberdayakan. Coaching menjadi sebuah pendekatan yang memberdayakan karena diawali dengan paradigma berpikir coaching. Paradigma tersebut adalah fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka, dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Dalam rangka memberdayakan orang yang diajak berinteraksi, ada 3 prinsip yang diterapkan, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saat melakukan percakapan coaching, ada 3 kompetensi yang penting dipahami, diterapkan, dan dilatih secara terus-menerus. Kompetensi tersebut yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pada percakapan berbasis coaching dengan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Begitulah pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh dari modul 2.3. Kemudian, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama adalah tertarik. Pada saat mempelajari modul 2.3, saya merasa tertarik terutama dengan kata-kata coaching yang merupakan hal baru bagi saya. Kemudian saya merasa takut. Kenapa? Karena setelah saya mempelajari eksplorasi konsep, saya merasa tidak bisa mengaplikasikan materi yang ada karena banyaknya materi yang harus dipelajari. Yang ketiga, perasaan gembira. Kenapa? Karena saya merasa gembira ternyata pada saat saya melakukan praktek coaching dengan rekan saya dapat menerapkan alur tirta dan tetap merefleksi coaching yang dilakukan agar terus bisa memperbaiki. Kemudian saya merasa optimis karena saya bisa mengaplikasikannya di tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Yang saya rasa sudah baik adalah saya bisa melakukan coaching dengan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching saat berkolaborasi dengan rekan saya, baik dalam ruang kolaborasi maupun dalam demonstrasi kontekstual dengan berbagai peran yang dijalankan, yaitu sebagai observer atau pengamat, coach, dan juga sebagai coachee. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar? Yang perlu saya perbaiki adalah dalam mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali ide-ide dari coachee sehingga dapat memaksimalkan potensi dari coachee serta dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3, saya mulai berkembang secara efektif ditandai dengan saya bisa melakukan coaching dengan alur tirta, baik sebagai coach, observer, atau coachee. Dan saat melakukan coaching, saya harus bebas dari justifikasi dan asumsi-asumsi pribadi, serta mengendalikan emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi.
Bapak dan Ibu guru hebat, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan yang saya ajukan adalah bagaimana agar coaching untuk supervisi akademik dapat diterapkan di sekolah. Agar coaching untuk supervisi akademik dapat diterapkan di sekolah, ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah berkolaborasi dengan pimpinan untuk mendiskusikan terlaksanakannya coaching untuk supervisi akademik. Kemudian melaksanakan diseminasi khususnya untuk para supervisor dan umumnya untuk para supervisi. Diseminasi berisi tentang pemahaman supervisi akademik selain untuk mengevaluasi, tapi juga untuk memberdayakan supervisi untuk mengoptimalkan kompetensinya. Paradigma berpikir coaching, prinsip coaching, kompetensi inti coaching, alur tirta, dan tahapan dalam supervisi akademik. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Secara definisi, supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sehingga proses yang memberdayakan dengan kegiatan berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Proses supervisi akademik yang memberdayakan yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berlanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Melalui coaching, supervisor dapat membangun kemitraan sehingga proses kreatif tercipta. Hasilnya, supervisor dapat mengoptimalkan potensi dan kompetensi dari supervisi guna menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga sesuai perannya sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran harus memahami seluruh kompetensi murid, tidak hanya pada aspek kognitif saja, tetapi juga pada aspek sosial dan emosional. Diharapkan dengan proses coaching dalam supervisi akademik, seluruh aspek pada proses pembelajaran dapat terakomodir sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercapai. Tantangan yang ada adalah perbedaan pemahaman para supervisor terhadap supervisi akademik. Supervisi dianggap sebagai suatu alat evaluasi tanpa proses tindak lanjut yang berarti. Bisa jadi, saran yang diterima pada supervisi sebelumnya akan sama dengan supervisi yang akan datang. Padahal, seharusnya supervisi akademik dapat dicarikan sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, utamanya untuk memberdayakan guru dan mengoptimalkan potensi dan kompetensi guru dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk itu, perlu adanya keseragaman konsep tentang supervisi akademik. Alternatif solusi yang ditawarkan yaitu yang pertama, melakukan diseminasi yang berisi tentang pemahaman supervisi akademik, paradigma berpikir coaching, prinsip coaching, kompetensi inti coaching, alur tirta, tahapan dalam supervisi akademik serta coaching untuk supervisi akademik. Yang kedua, memberikan contoh tentang coaching untuk supervisi akademik baik secara langsung, contohnya dengan mendatangkan narasumber yang kompeten dalam materi tersebut, atau secara tidak langsung melalui contoh-contoh yang ada pada video-video media sosial. Kemudian membuat keterhubungan dengan masa lalu. Sebelumnya, pada saat saya disupervisi, saya merasa tidak ada efek dari umpan balik yang diberikan. Jadi tidak ada tindak lanjut berdasar hasil supervisi yang telah dilakukan. Supervisi hanya suatu rutinitas yang dilakukan untuk kelengkapan administrasi pendidikan. Pada kegiatan supervisi tersebut juga tidak ada tahapan praobservasi dan pasca observasi. Langsung pada observasi saja yang berbentuk pemberian nilai kegiatan proses belajar mengajar seorang guru. Penerapan di masa mendatang yang ingin saya lakukan adalah supervisi akademik hendaknya dijadikan alat untuk memberdayakan guru untuk mengoptimalkan potensi dan kompetensinya melalui coaching dengan menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan optimalisasi kompetensi.
Praktik baik yang telah dilakukan pada modul 2 ini antara keterkaitan modul 2.1 dengan modul 2.2 yaitu modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid agar dapat memaksimalkan kompetensi, begitu juga dengan coaching. Coaching dalam supervisi akademik bertujuan memberdayakan guru agar dapat memaksimalkan potensi dan kompetensi sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 2.2 dengan pembelajaran sosial dan emosional adalah dalam pembelajaran sosial dan emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang bertujuan untuk memfokuskan pikiran sehingga suasana menjadi lebih kondusif. Begitu juga dalam coaching. Dalam coaching supervisi akademik juga ada teknik stop dan mindfulness sebagai langkah untuk menghadirkan diri sepenuhnya atau presence seorang coachee agar selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coachee pada saat proses coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar yang saya dapat dari Iputu Udayana dalam coaching untuk supervisi akademik yang saya lihat pada artikel di Bukti Karya konten Merdeka Mengajar. Di sini dia membahas tentang pentingnya coaching bagi seorang pemimpin. Pemimpin yang menguasai keterampilan coaching dapat membimbing tim melalui konflik, menciptakan lingkungan kolaboratif, dan meminimalkan dampak negatif dari ketegangan internal. Melalui pendekatan coaching, pemimpin pembelajaran juga dapat membantu individu atau tim melakukan refleksi secara teratur, mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan, mendorong budaya pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan di dalam timnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.